Saya awalnya kan kontraktor. Saya sipil, sebelum jadi muralis saya kontraktor. Gambar itu sebenarnya tidak sepenuhnya bakat. Gambar itu bisa dipelajarin dan dilatih. Kita harus bisa memandang mural itu sebagai bentuk seni ya, bukan hanya sekedar hiasan dinding, tapi ini adalah bentuk pesan visual ke masyarakat. Mural itu berkonsep. Dia juga menyampaikan pesan. Kalau vandalis dia cenderung cenderung untuk coret-coret aja. Memang kalau memang dia tagging namanya, ya berarti dia memang juga pesannya untuk show off, tapi ya tanpa konsep begitu. Nah, kalau kita bandingkan antara mural dengan vandalisme itu kan bedanya tipis, ya. Sama-sama menuangkan pesan kepada pemerintah, tapi ada yang menuangkannya dalam bentuk kekesalan dan ada yang menuangkan dalam bentuk informasi, ya kan? Hai teman Pro 2 dan kamu yang lagi nonton di RRI Samarinda. Kita ketemu lagi di Sudut Tanya Podcast ya. Untuk edisi hari ini kita bakalan ngomongin soal sesuatu yang juga udah deket banget sama anak muda. Salah satunya hal yang sekarang lagi happening juga, yang desain-desain, terus ngegambar-gambar. Tapi kita gak bakal fokus ke desainnya, karena hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru barengan sama seniman mural dan juga perwakilan dari Dinas Pemuda dan juga Olahraga Kalimantan Timur. Kita bakal ngomongin kira-kira apakah di Samarinda ini banyakan muralnya atau banyakan vandalismenya, teman Pro 2. Anyways, di sebelah aku mau sulap dulu, bisa gak sih? 1, 2, 3, cering. Ya, sudah ada narasumber keren aku. Ada Kak Ihsanu Yakin di sebelah di ujung, teman Pro 2. Ini adalah seorang seniman mural. Halo Kak. Halo. Udah emang seniman banget ya. Emang auranya, aura kayak di belakangnya gambar semua gitu. Terus di sebelahnya ada Bapak Hasbar Mara. Beliau ini adalah analis kebijakan ahli muda Dispora Kalimantan Timur. Selamat pagi Bapak. Pagi. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol seru, tapi sebelum itu kita geser ke Kak Ihsan dulu kali ya. Kak, boleh dong diceritain ini sejak kapankah udah seneng ngegambar atau mungkin udah seneng ngemural juga? Kalau menggambar dari kecil, dari SD udah suka gambar. Cuma kalau mural di 5 tahun terakhir sudah mulai berkecimpung dan sangat-sangat tertarik dengan mural. Aku tuh selalu penasaran sama orang-orang yang kok bisa gambar. Itu gimana sih Kak? Maksud aku kan, untuk aku yang tidak bisa menggambar, itu gambar tuh jadi sesuatu hal yang sangat susah gitu loh. Kalau kalau kenapa bisa menggambar? Kalau menurut aku tuh karena gambar itu sebenarnya tidak sepenuhnya bakat. Gambar itu bisa dipelajarin dan dilatih. Karena beberapa teman aku, dia dari yang aku kenal gambarnya kurang bagus, gambarnya biasa-biasa aja, dia kayak latihan-latihan mulu, akhirnya gambarnya tuh sekarang udah bagus banget gitu. Kayak udah cocok lah untuk komisi. Oke, awalnya kalau gambarnya kurang bagus, kalau gambarnya jelek gimana Kak? Bisa dibenerin gak Ya sih? jadi kurang bagus. Oh, naik level ya, dari jelek kurang bagus jadi bagus aja gitu. Nah, dari udah lama nih Kak, bisa dibilang sih kayak menekuni dunia seni menggambar gitu kan ya. Kenapa akhirnya memilih mural? Apa ya? Kalau mural tuh karena space-nya itu kan besar. Jadi kayak tantangannya tuh eh, ndak nanggung buat hasil jadinya dilihat sama orang banyak. Berarti memang dari Kakak sendiri emang pengen show off, ini karya aku loh, Benar, kayak gitu benar banget. ya. Masih ingat nggak ini karya mural pertama yang dibikin itu apa dan prosesnya berapa lama? Ada tapi udah dihapus, udah diganti. Ya, Di ya. kalau teman-teman tahu di Kopiria Kartini. Oh oke, di Jalan Kartini di coffee shop di sana teman berdua. Dulu gambarnya apa Kak? Dulu gambarnya kayak memang desainnya dari tim Kopiria ya. Terus Hmm. ada kayak beberapa main pattern-pattern gitu aja. Tapi sekarang Oh udah oke. dihapus terakhir kali saya ke sana. Eh, kasihan ya. Nah ini jadi satu hal yang menarik juga. Mural kan maksud aku ketika nanti berganti bulan, berganti tahun kan ada kemungkinan untuk dihapus kayak gitu. Gimana perasaan kakak ngeliat karya kakak dihapus gitu? Ya enggak masalah karena memang seni itu kan dinamis ya dan makin waktu itu makin berkembang. Jadi kalau kita stuck di seni-seni yang gitu-gitu aja stylenya, ya kita sudah berbangga dengan hasil yang gitu-gitu aja sebenarnya. Oke, jadi ikhlas ya.
Pas pas Ikhlas ngelukisnya banget. ikhlas, dihapusnya juga ikhlas tuh. Asal nggak dihapus pas lagi proses. Ya, itu kayaknya bukan dihapus, itu protes sudah tuh ya. Itu berapa lama bikinnya waktu itu, Kak? Kalau dulu tuh kayaknya semingguan deh. Kayak waktu kerja kan kita bolehnya pas tutup aja pas malam gitu. Ya seminggu rasanya. Seminggu 2 minggu tuh udah cukup lama untuk pengerjaan. Oke, seminggu 2 minggu, dan itu setiap harinya berapa jam biasanya? Biasanya kita startnya jam-jam 10 11 malam, nanti jam 4 jam 5 subuh pulang sekalian sarapan gitu. Wah, itu semalaman suntuk malah begadang ya. Baik, baik. Nah, Kak, ini yang banyak orang mungkin belum tahu atau mungkin ada yang perlu diluruskan. Apakah mural ini juga bisa random aja? Maksud aku kayak ya udah kita datang ada space kosong silahkan digambar, atau kayak emang selalu terkonsep kayak tolong bikinin bla 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 kayak gitu-gitu. Kalau itu apa ya? Pertama sih izin ya tentang space dindingnya. Kita bisa dikasih izin apa enggak. Yang kedua di style gambar. Karena kita hubungannya dengan yang punya dinding dan rata-rata yang punya dinding adalah eh boomers, wes. Boomers kita kan Gen Nah, Z. Gen Z ya, Heeh. sepuhnya Nah, Gen Z kita kita. ada di perbedaan itu di style gambar. Kalau kita mau gambarnya yang anggaplah kayak pemandangan otomatis boomer suka gitu kan. Tapi kalau stylenya Gen Z kan udah begitu pesat dan luas perkembangannya. Jadi miskomnya di situ sih rata-rata. Jadi memang tergantung permintaan kliennya, tapi konsep yang kita tangkap beda biasanya begitu ya. Benar, benar banget. Oke. Nah, FYI teman perdua, Kak Iksan ini udah sampai ke Kutai Barat cuman buat mural. Nah, ini kayaknya bentar lagi langsung ke Tokyo ya, Kak? Amin. Amin. Nah, ini gimana ceritanya Kak kok bisa sampai ke Kutai Barat gitu loh? Kalau ke Kutai Barat kan itu hubungannya ke relasi ya. Karena saya awalnya kan kontraktor. Saya sipil sebelum jadi muralis saya kontraktor. Jangan kaget, emang agak belok ya. Berdua Nah, agak berbelit-belit nih. dari kontraktor itu kan saya udah punya teman-teman yang juga jadi kontraktor sampai sekarang. Nah, hasil dari perkenalan-perkenalan itu yang bikin saya bisa sampai ke Kubar. Oke, jadi memang relasi dipanggil lah sampai ke Kutai Barat. Bener banget, Nah, bener banget. apakah itu jadi salah satu karya mural Kakak yang paling berkesan selama berkecimpung di dunia mural? Salah satunya iya, Oke. yang paling berkesan karena besar banget. Kalau misalkan kamu lihat di Instagramnya Kak Iksan ini teman perdua, wah itu emang kayak dindingnya gede banget ya Kak. Itu ukuran berapa tuh BTW? Gedenya tuh 6 6 kali 8, 6 lebarnya kali 8, tingginya 6 meter kalau nggak salah. Dan itu bukan yang kayak tulisan doang, tapi full. Full. Nah, waktu itu apakah konsepnya diminta dari pihak terminalnya kah atau dari Kakak sendiri? Diminta Pemkap itu minta karena alun-alun itu kan tempat berkumpulnya masyarakat ya. Jadi maunya identitas tentang 6 suku asli Kutai Barat. Nah, karena saya yang orang Samarinda, saya nggak punya pengetahuan apa-apa tentang 6 suku asli Kutai Barat. Alhasil kita survei mandiri. Ada surveinya, nggak sembarangan ya. Berapa Harus lama? harus. Berapa lama Kak dari maksud aku surveinya, terus habis gitu selesai banget bikin muralnya itu berapa lama? Survei itu kan kita nggak sampai seminggu ya, karena kan beberapa hari sebelum berangkat saya pernah ke Taman Budaya Samarinda, Mm-mm. nanya-nanya tentang motif-motif Dayak di sana atau apa segala. Tapi memang hasilnya kurang puas. Alhasil kayak kita gambling aja, kita berangkat aja langsung ke Kutai Barat. Karena di Kutai Barat tuh katanya ada Taman Budaya Sendawar. Nah di situ memang infonya cukup cukup bagus, cukup banyak info-infonya. Jadi sekitar 2 hari kita ke Taman Budaya Sendawar sama keliling-keliling ke Melak, Sekolak Darat, ke Barong Tonggok apa segala. Dapatlah kita konsep-konsep yang mau kita gambar. Oke, memang berarti di sana informasi dari Warlock lebih lebih oke ya daripada kita mencari di sini di Samarinda gitu ya Kak. Nah kalau dari Warlock itu kita harusnya ke suku pedalamannya yang lebih dalam. Karena kalau di sekitaran daerah perkotaan yang cukup ramai itu rata-rata orang udah cukup lupa tentang motifnya gimana, baju-baju adatnya gimana. Meskipun beberapa orang juga masih ingat. Untungnya ada sih museum tadi gitu ya Benar, untuk benar. menambah pengetahuan. Nah, Kakak kan udah sampai ke Kutai Barat, udah lama lah ya ngemural nih Kak. Kalau menurut Kakak sendiri perkembangan mural di Kota Samarinda ini sekarang gimana? Kalau teman-teman mural di Samarinda sebenarnya kita ndak yang begitu pesat, tapi kita lagi asik-asiknya. Kita kayak lagi job, alhamdulillah ada space untuk menggambar, ada teman-teman untuk saling jamming,
ada. Jadi kita ya memang lagi asik-asiknya sekarang di beberapa tahun terakhir. Tapi di Samarinda sebenarnya ada nggak sih Kak kayak komunitas untuk komunitas mural gitu? Kalau komunitas untuk mural sendiri sepertinya seingat saya sih nggak ada ya. Kalau graffiti ada, kalau lukisan ada. Nah jadi kalau mural itu karena teman-teman graffiti dan pelukis juga ngemural, alhasil kita kayaknya jamming bareng aja. Kita ngumpul-ngumpul bareng aja. Oke, nah tadi sedikit kesebut graffiti. Bedanya apa Kak sama mural? Kalau mudahnya sih dari bahan yang kita gunakan ya. Kalau graffiti itu kan teman-teman biasa pakai spray, cat semprot, pakai can gitu. Kalau yang mural kayak melukis cuma medianya lebih besar. Kita pakai cat, pakai kuas apa segala. Meskipun teman-teman graffiti kadang juga pakai cat, pakai kuas. Oke, beda ke alatnya aja. Oke, ini sebuah pengetahuan baru untuk aku ya. Kak Iksan, ini kita dari tadi ngomongin soal mural, ngomongin soal seni menggambar ya, dan juga perkembangan di Samarinda. Tapi kalau menurut kakak sendiri nih, biasanya ya, kalau dari aku yang aku tahu di Samarinda tuh orang-orang pada bilang, ngapain sih digambar-gambarin, ngotor-ngotorin dinding gitu. Menurut kakak sendiri vandalisme dan juga mural ini, apakah mereka nih sering disamakan atau kakak punya pengalaman sendiri gitu? Kalau sering disamakan ya pasti beberapa kali pernah ya karena dianggap buat apa nggambar-gambarin gitu-gitu kotor-kotorin. Cuma ya kembali kayak pernyataan saya di awal kan kayaknya hanya miskom di perbedaan style yang kita suka, yang pemilik dinding suka sama pelaku seninya suka. Kemudian juga kalau untuk vandalis itu kan memang beda dengan mural. Mural itu berkonsep. Dia juga menyampaikan pesan. Kalau vandalis dia cenderung untuk coret-coret aja. Memang kalau memang dia tagging namanya, ya berarti dia memang juga pesannya untuk show off tapi ya tanpa konsep begitu. Oke, intinya sama-sama show off, tapi kalau vandalisme lebih ke arah yang negatif ya kak ya. Kalau dibilang negatif, saya kurang setuju sih. Karena vandalisme itu salah satu bentuk protes lah menurut saya. Jadi kayak kita melihat vandalisme itu cerminan dari kualitas kepemerintahan di kota atau tempat tersebut. Vandalisme juga bisa jadi tempat protes sih menurut saya. Again and again ternyata seni seluas itu ya. Maksud aku kayak bisa kita pakai untuk berbagai tujuan dan berbagai apa ya, bisa dipakai untuk berkomunikasi juga jatuhnya gitu ya kak ya. Benar. Nah, back to the topic, kita ngomongin soal mural dan sejenis. Jadi kalau menurut kakak sendiri tantangan terbesar sekarang sebagai seorang seniman mural apa? Kalau tantangan apa ya? Tantangannya tuh untuk selalu menghadirkan desain yang fresh, desain yang beda. Karena kalau kalau saya pribadi, misalnya saya suka dengan satu style. Beberapa gambar ke depan saya mencoba mengaplikasikan dengan style yang sama gitu. Nah, tapi karena kita hubungannya dengan klien, klien juga punya referensi-referensinya tersendiri. Nah, tantangannya mungkin bagaimana cara kita mengolah kemauan klien dengan kemauan kita sendiri. Lagi-lagi ini ya, maksud aku kayak kalau kita ngomongin soal desain itu biasanya sekarang udah mulai selalu ada perkembangan-perkembangan gitu, sementara kliennya masih belum teredukasi dengan hal itu gitu ya kak. Benar banget. Nah, ngomongin soal mural dan seni menggambar ini tadi juga nih kak, kalau tadi udah ngomongin soal tantangan, ada nggak sih hal paling berkesan, bukan tentang gambar ya, maksudnya kayak apakah ada hal yang paling berkesan, entah pujian atau apa gitu yang pernah kakak dapetin selama kakak jadi seniman mural? Kalau itu ya mungkin saya boleh ambil yang di Kutai Barat itu ya. Karena kan dengan pengerjaan yang cukup lama, 1 bulan, surveinya sendiri-sendiri di tempat orang. Saya kan udah pernah ke Kubar, jadi saya modal Google Maps apa segala gitu-gitu. Kemudian juga dari selama proses itu reaksi-reaksi masyarakat sekitar. Jadi di alun-alun itu kalau Sabtu Minggu tuh warga-warga tuh ini jogging. Itu tempatnya jogging sama jualan gitu. Nah itu kan jadi kayak kita lagi performance gitu loh dilihatnya. Nah itu reaksi masyarakat tuh udah cukup menyenangkan kalau saya lihat. Jadi kayak orang-orang tiba-tiba foto meskipun gambarnya belum selesai. Saya bahkan sampai dipanggil Pak D di sana.
Karena udah kayak warlock ya. Udah, Pak deh gambarin di rumah Ya gitu ya. mungkin karena kita menggambarkan dengan baju yang lusuh, baju-baju gimana-gimana. Nanti Oke, pas oke. dipanggil, Pak De saya minta izin foto Pak De. Jadi satu hal yang ini yang berkesan karena merasa diterima di sana gitu Benar, ya benar Kak. banget. Udahnya belum pernah ke Kutai Barat teman berdua, terus habis gitu di sana langsung dapat sebutan Pak D ya. Habis ini Kak mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyain langsung ke Dispora atau mau disampaikan, nah kita langsung nih. Ya, langsung kita geser ya. Kalau tadi sama Kak Iksan, izin Bapak gimana melihat tadi ini fenomena mural dan juga yang lagi happening atau yang lagi rame di Kota Samarinda, Pak? Terima kasih pada RRI pertama melalui podcast ini. Kita harus bisa memandang mural itu sebagai bentuk seni ya, bukan hanya sekedar hiasan dinding, tapi ini adalah bentuk pesan visual ke masyarakat. Dan ini adalah salah satu bentuk kreativitas yang perlu dikembangkan, dilestarikan, dan dapat menjadi mata pencarian sebenarnya. Dan kami pemerintah provinsi melalui Dispora juga sangat mengapresiasi dan siap untuk bekerja sama dan mewadahi komunitas mural yang ada di Samarinda maupun Kalimantan Timur. Nah, melihat fenomena ini Pak, sebenarnya apakah dari Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan juga Olahraga sendiri ini udah banyak menjaring teman-teman seniman muralkah atau ini justru yang masih baru banget Pak? Iya, sampai dengan sekarang kami belum pernah audiens dengan komunitas mural baik di Samarinda maupun di kabupaten kota lain untuk bagaimana bisa dikembangkan ke arah yang lebih profesional. Karena ini kan ini bisa menjadi mata pencarian. Kalau mata pencarian maka kita menujunya ke profesional. Jadi kami menunggu sebenarnya. Ya, di Dinas Pemuda dan Olahraga tuh banyak kegiatan atau program kegiatan yang bisa mewadahi tentang seni. Kita juga untuk kegiatan-kegiatan provinsi dan nasional itu sangat terbuka untuk masukan dari para pemuda bagaimana mengembangkan kreativitas yang ada di masyarakat. Oke, berarti memang sampai sekarang masih belum ada ya Pak. Maksudnya hubungannya dengan teman-teman komunitas mural ini masih belum ada begitu. Tapi Pak, kalau kita ngomongin soal mural, apakah ini bisa dibawa selain menjadi mata pencarian gitu ya, di kompetisi gitu Pak? Kenapa tidak? Karena semua bentuk seni, musik apa segala semua bisa kita kompetisikan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa laksanakan untuk mengembangkan mural ini sebenarnya. Apakah kita akan kompetisikan antara komunitas-komunitas atau antara kabupaten kota? Karena kita sifatnya provinsi, maka perwakilan dari kabupaten kota akan kita lombakan di tingkat provinsi. Tinggal bagaimana komunikasinya dengan kabupaten kota. Karena sampai sekarang apakah komunitas mural itu ada di semua kabupaten kota, kita belum tahu. Dan seperti apa bentuknya kita juga belum tahu. Karena sebaiknya itu mereka dalam bentuk komunitas sehingga untuk komunikasi juga lebih efektif. Tapi izin Pak, untuk kompetisi mural sendiri apakah di tingkat nasional itu sudah ada sejauh ini Pak? Di Kemenpora itu membuka ruang untuk segala bentuk kreativitas dengan segmentasi 16 sampai 30 tahun. Kami ditantang terus oleh Kemenpora. Kapan Kaltim mengirimkan pemuda-pemuda untuk menjadi tampil di Kemenpora, menampilkan kreativitasnya yang bisa diandalkan. Tapi sampai sekarang kami belum menjawab karena untuk sementara kami masih wait and see. Apa kira-kira yang akan kita bawa ke sana? Karena kalau sifatnya nasional kan kita tidak bisa main-main. Karena butuh anggaran, waktu apa segala. Kalau hanya tampil, kemudian tidak ada nilai yang kita dapat, maka bukan percuma tapi sangat disayangkan. Nah mungkin hari ini kita ketemu jawabannya Pak. Bisa ditanya ke Kak Iksan habis ini Pak. Langsung ditodong konsep ya. Tapi menurut Bapak sendiri Pak, gimana sih pemerintah kota itu untuk melibatkan teman-teman seniman mural supaya juga bekerja sama dan juga bisa menyalurkan kreativitas mereka gitu? Kita bisa lihat di Samarinda kan kalau seni mural itu kan belum terlalu banyak ya, belum terlalu banyak nampak. Banyak di kafe-kafe, kemudian kalau di sarana pemerintah itu belum.
Dan sampai sekarang juga mungkin kita masih bisa pertanyakan apakah sudah ada sarana teman-teman komunitas mural ini yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Itu kan sangat sedikit. Sehingga ke depan kita harapkan ini komunikasi kita bisa ini sehingga kita bisa memberikan wadah untuk mereka berekspresi. Berekspresi Ekspresi, begitu ya, iya. Pak ya. Nah, izin Pak, tadi kita kalau ngomongin soal mural itu juga nggak jauh-jauh sama hal yang selama ini dijadikan permasalahan mungkin juga untuk masyarakat ya, yaitu vandalisme. Sekarang di Samarinda gimana Pak? Apakah vandalisme ini udah mulai menyebarkah atau ya dari teman-teman pemerintah kota itu udah bisa dikendalikan? Karena kalau kita bicara masalah mural dan vandalisme kan kita harus by data, ya kan. Tapi kalau kita dalam melihat secara visual kayaknya belum terlalu kelihatan ke permukaan. Nah, kalau kita bandingkan antara mural dengan vandalisme itu kan bedanya tipis, ya. Sama-sama menuangkan pesan kepada pemerintah, tapi ada yang menuangkannya dalam bentuk kekesalan dan ada yang menuangkan dalam bentuk informasi, ya kan. Sama-sama informasi tapi ada plus minusnya. Kalau vandalisme itu kan biasanya karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dituangkan dalam bentuk coretan-coretan, kemudian pasti mereka itu melaksanakannya tanpa izin. Beda halnya dengan mural. Kalau mural itu kan pasti terkonsep, ya, punya makna nilai yang akan disampaikan, kemudian pasti punya izin. Itu yang bedanya. Dan pasti menghasilkan. Ya kan? Kalau dikasih izin didengar nggak Pak sama pemerintah Pak? Semua ya, artinya saya katakan tadi bahwa pemerintah itu wajib menaungi semua ya kreativitas yang ada di masyarakat. Jadi tinggal bagaimana kita berkomunikasi dan selama ini kan belum pernah dicoba. Silakan, kami terbuka untuk semua pemuda karena memang di Dispora memang memadahi untuk pemuda sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2029. Nah, kalau dari pemerintah lagi nih Pak, kita kembali lagi, apakah ada upaya-upaya tersendiri gitu kan untuk mengedukasi masyarakat gitu tentang mural dan juga vandalisme sendiri Pak? Sampai hari ini kami belum ke arah ke sana karena itu tadi kami belum ada komunikasi dengan komunitas mural dan belum sekarang juga belum kita melihat negatifnya mural sampai ke permukaan, belum kita melihat ke situ. Jadi memang kita harus mengantisipasi, jangan sampai kita kasih wadah atau kita bina misalnya komunitas mural sehingga banyak komunitas yang terbentuk, tapi untuk mereka tidak memanfaatkan keahlian mereka pada tempat-tempat yang telah disiapkan. Artinya sehingga fasilitas umum bisa menjadi tempat yang boleh dikata menuangkan kreativitas mereka, tapi itu kan perlu berizin. Nah ini yang kita hindari sebenarnya. Nah Pak izin, mural ini kan jadi sesuatu hal yang baru juga untuk Dispora. Tapi selama ini apakah dari Dispora sendiri ada tantangan-tantangan tersendiri untuk ngejaring atau untuk menjaring bakat-bakat kreativitas anak muda di Samarinda Pak? Di luar mural ya, alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan melibatkan kabupaten kota sepanjang ini sudah kelihatan hasilnya. Saya katakan kelihatan, pertama kami ikut kegiatan kreativitas pemuda tingkat nasional di Gorontalo tahun 2023 kalau tidak salah. Dan salah satu pemuda yang kita bawa di sana itu sekarang dapat beasiswa pendidikan selama 9 bulan di Roma. Beasiswa dalam bidang fashion. Nah, yang lain silakan, karena kalau terbuka peluang di seni yang lain atau bidang yang lain, maka peluang yang bidang lain juga sama, ya kan? Dan kita juga wadahi. Sekira begitu. Oke, berarti memang ya sekarang bisa dilihat lah ya teman Pro 2 kayaknya anak-anak muda Samarinda itu udah mulai berkembang banget ya Bapak. Tapi yang terbaru nih Pak, ada prestasi apa yang didapat sama pemerintah Kota Samarinda sendiri terkait bidang kreativitas anak-anak muda di Kota Samarinda? Karena kami kan berbicara masalah, kami kan Dinas Pemuda Provinsi Kalimantan Timur, jadi kita bicara secara global Kalimantan Timur. Nah itu tadi yang saya sampaikan, salah satu produk kita untuk kreativitas itu yang sekarang ada di Roma.
Itu sangat membanggakan dan setiap kami mengedukasi pemuda-pemuda untuk berkembang melalui kreativitas, itu saya sampaikan sehingga menjadi motivasi untuk mereka bahwa ruang-ruang untuk meningkatkan kreativitas itu sangat terbuka buat pemuda. Oke, kembali lagi artinya memang dari Dispora ini udah mendukung dan wadahnya itu terbuka banget ya Pak untuk semua anak-anak muda di kota Samarinda ataupun bahkan di Provinsi Kalimantan Timur gitu. Kalau kira-kira nanti Pak dari teman-teman dari Kutai Timur gitu kan mau ada mengajukan apa gitu diterima nggak ya Pak? Jadi kita kan mewadahi 10 kabupaten kota, ya. Jadi silahkan aja berkomunikasi. Kalau untuk kaitannya dengan provinsi maka dinas provinsi akan mewadahi. Biasanya diseleksi di tingkat kabupaten. Dan ini tanggal 29 September kami akan seleksi tingkat provinsi 8 kreativitas untuk akan kita bawa ke tingkat nasional di Sumatera Selatan. Dan mereka yang juara dikasih hadiah. Ya, tanpa namanya uang pendaftaran apa segala, dikasih hadiah pada saat nantinya juara kita bawa ke Sumatera Selatan, semuanya free. Ya kan? Artinya pemerintah itu sudah sangat baik terhadap pemuda. Tinggal bagaimana pemuda ini memanfaatkan peluang-peluang itu untuk meningkatkan kredibilitasnya. Tinggal gimana lagi kamu sebagai anak muda mau berkembangkah atau enggak. Udah itu aja kuncinya teman berdua. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Bapak Hasbar. Izin Pak kita kembali lagi ke sudut sana Pak. Kayaknya sudah banyak sekali nih yang terputar-putar ya kepala. Tadi udah sempat ngobrol juga nih Kak Iksan sama Pak Hasbar. Kira-kira kalau dari rangkuman tadi ada harapan nggak tentang perkembangan mural kah atau mungkin harapan untuk kreativitas anak muda di Kota Samarinda? Silahkan Kak. Apa ya, kalau ke depan mungkin tujuannya adalah kolaborasi kali. Jadi kayak kita yang seniman mural beserta seniman-seniman lain lebih sering diajak untuk berkolaborasi dengan program-program dari kepemerintahan, terkhusus pemerintah Kota Samarinda. Jadi kayak misal kayak kita ambil contoh yang proyek saya yang kabupaten itu di Kutai Barat, proyek alun-alun itu. Nah mungkin Samarinda bisa juga mengajak kami untuk bikin yang begitu karena kita harusnya itu kita ini di tempat yang sering dilewatin orang-orang, bukan yang kayak dinding-dinding pembatas saja. Kita ini harus kalau dibilang belum kelihatan ya karena kita ndak punya space yang cukup terlihat oleh masyarakat sekitar. Karena kita gambarnya di dinding-dinding belakang tembok, dinding-dinding belakang gedung yang sembunyi-sembunyi, atau semisal di pinggir jalan. Emang seberapa besar kemungkinan orang untuk berhenti ngelihat gambar kita gitu loh. Kita memang butuhnya kolaborasi di tempat yang jadinya public art gitu loh, yang terbuka. Anggaplah kayak taman atau mungkin Gor Sempaja tiap minggu kan jogging tuh. Ada dinding-dinding yang luasnya cukup luas lah untuk di mural. Nah, itu kan bisa jadi salah satu produk kolaborasi kita di masa mendatang. Oke, let's say lah di masa mendatang udah ada wacana kolaborasi gitu kan Kak. Terus Kakak udah dikasih kebebasan ruang, kebebasan tema. Kira-kira mau bikin karya mural dengan tema apa Kak? Apa ya? Kalau aku pengen banget ngegambar tentang identitas Kota Samarinda sebagai kota persimpangan budaya. Kalau pribadiku aku nganggap Samarinda ini tidak begitu punya budaya yang kental banget kayak kita Kutai ada, kita Dayak ada, Banjar ada, Jawa bahkan sampai ke timur. Nah, aku menganggap itu bukan suatu hal yang buruk, itu suatu hal yang sangat-sangat bagus untuk kita sebagai Kota Samarinda, sebagai kota persimpangan muara budaya. Jadi kayak kita ini memang kaya akan budaya dan di kekayaan ini yang menjadikan kita satu harmoni lah pergerakan di Kota Samarinda yang solid, yang menyenangkan lah untuk diajak berteman semuanya. Samarinda seindah itu masa iya sih cuma diisi sama sepupu? Thank you Kak Iksan udah kasih ini nih sesuatu insight yang luar biasa. Kita tuh kadang suka lupa kalau Samarinda tuh ya tadi persimpangan budaya gitu ya, yang dimana banyak banget orang-orang udah datang dari suku mana aja, dari A, B, C dan sebagainya. Tapi kita hidup rukun di Samarinda ini ya kan. Benar banget. Nah Bapak izin, tadi kita udah dengar harapan dari Kak Iksan supaya katanya nanti seniman mural ini dapat ruang untuk kolaborasi. Nah kalau dari Bapak sendiri
sendiri gimana Pak? Closing statementnya untuk menutup obrolan kita di pagi hari ini Pak. Iya. Pertama, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa dia sudah punya karya di mana-mana termasuk di Kubar. Nah sebenarnya untuk menjual kreativitas kita, ide-ide kita itu perlu dalam bentuk konsep, ya kan? Silahkan konsep apa yang akan digambarkan, ide apa yang akan kita tuangkan dalam mural, silahkan tawarkan kepada pemerintah Samarinda. Karena pemerintah Samarinda tidak tahu. Nah kalau kita sudah punya konsep, misalnya mau bagaimana pesan moral yang akan kita sampaikan di ruang publik itu, sampaikan kepada pemerintah. Kalau disetujui, kan ada kalkulasinya, iya kan? Seperti itu. Dan yang kedua, saya juga mengajak kepada teman-teman komunitas mural untuk ya, artinya jangan hanya kita harus punya konsep ke depan. Karena kalau kita hanya puas dengan apa yang kita gambar di pinggir-pinggir sungai, lorong-lorong sempit, itu kan perkembangannya sangat tidak relevan. Kita ingin mural bisa mewarnai pandangan-pandangan publik sehingga pesan-pesan yang banyak itu dapat terlihat dan sampai kepada masyarakat. Nah, ini tadi makanya kita harus punya konsep yang bisa dijual kepada pemerintah, kepada masyarakat. Karena masyarakat masih minim pengetahuan terhadap bagaimana mural menjadi media sosial, media visual untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat efektif. Nah, itu tadi. Sehingga itu dibutuhkan konsep, dibutuhkan kegigihan kita untuk menjual konsep kita. Karena orang yang gigih untuk menjual produk itu adalah orang yang pasti berhasil. Kita punya konsep bagus tapi tidak pernah kelihatan, tidak pernah ditawarkan ke orang lain, maka konsep itu akan tersimpan di bawah meja. Tapi kalau konsep itu kita bagus, kita tawarkan ke orang lain, maka konsep itu akan kelihatan oleh orang banyak. Sekali demikian. Luar biasa. Mudah-mudahan setelah obrolan kita pagi hari ini ya Bapak dan juga Kakak, kita ketemu lagi nanti udah dengan kolaborasi bareng sama pemerintah dengan seniman mural dengan konsep-konsep yang luar biasa. Hari ini kita udah ngobrol-ngobrol seru di Sudut Tanya Podcast barengan sama seniman mural Kak Ihsan Yakin dan juga Bapak Hasber Mara, analis kebijakan ahli muda Dispora Kalimantan Timur. Sekali lagi terima kasih Bapak dan juga Sama-sama. Kakak. Nggak kapok ya Kak, Pak? Nggak kapok ya Pak? Oh, nggak kapok. Saya malah senang akhirnya kita bisa menyuarakan kita menjadi pecorong Iya. pemerintah. Kan? Izin Bapak mungkin boleh dipakai mikrofon. Jadi yang di rumah pengen dengar juga, nggak kapok ya Pak ya? Ya, saya kira kalau perlu setiap bulan kita ada acara podcast seperti ini sehingga program kegiatan yang kita programkan di pemerintah itu nyampe kepada masyarakat dan kita bisa mewadahi teman-teman pemuda untuk bagaimana mereka menyalurkan bakat kreativitas mereka. Karena ini di pemerintah itu kan biasa melaksanakan kegiatan yang sifatnya monoton. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada permintaan. Misalnya di pengembangan, kan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya life skill di masyarakat pemuda. Itu berdasarkan permintaan di kecamatan. Contoh misalnya Samarinda punya komunitas, teman-teman komunitas mural ke Dispora Kota Samarinda menyampaikan untuk bisa dilatih lebih profesional. Silakan nanti Dispora Samarinda mengusulkan ke Dispora Kaltim. Nah, kita yang akan datangkan narasumbernya yang betul-betul profesional. Tinggal pesertanya dari teman-teman komunitas mural yang ada di Samarinda. Seperti itu konsep yang ada di Dispora Kalimantan Timur. Luar biasa. Pokoknya hari ini kita udah ngobrol-ngobrol dan setelah ini kita akan nantikan kolaborasinya. Mudah-mudahan kita bisa obrolan juga sama teman-teman dari Dispora Kalimantan Timur, Mbak Ratih. Nanti bisa direalisasikan. Amin ya. Kalau gitu mudah-mudahan hari ini obrolan juga bermanfaat dan dapat insight juga untuk kamu yang ngedengerin dan nonton ya teman Predua. Kita ketemu lagi nanti di Sudut Tanya Podcast dengan edisi yang lebih seru barengan sama narasumber yang juga nggak kalah keren. So, bye-bye.